ya, menghargai, menghormati, kasih sayang itu adalah makna Natal itu sendiri, bukan mengganggu, mengusik ketenangan orang lain. Jadi tahun ini kita diingatkan bahwa Natal bukan tentang hiruk pikuk, ya, pesta atau perselisihan, bukan itu bukan makna Natal, ya. Natal adalah Halo everybody, saya doakan Anda sehat-sehat dan bahagia selalu. Masing-masing orang punya cara memaknai momen hari spesial. Bagi umat Kristen di Tanah Papua, tahun 2024 ini menjadi momen yang agak berbeda menurut pandangan saya. Ada beberapa hal yang kita akan lihat, bahwa Desember adalah bulan yang seharusnya penuh damai, sukacita, dan kasih sayang. Namun apa yang terjadi di tahun 2024 ini sangat sedih menurut saya. Natal menjadi ajang kekacauan, konflik, dan keegoisan. Mari kita bahas bersama suasana Natal paling aneh menurut saya di tahun 2024. Pertama, pilkada di tahun ini, tahun 2024 itu dilaksanakan di bulan. Pemerintah Republik Indonesia resmi memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wali kota, itu dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada bulan. Ini bagus, ya, bagi banyak orang. Namun, sebagian umat Kristen, termasuk saya, hal ini agak aneh dan menurut saya memaknai momen Natal yang agak unik, ya, bahwa bukannya menjadi bulan penuh kedamaian, ya, yang kita dambakan dan kita biasa rayakan atau kita peringati setiap bulan Desember, ya. Namun Desember tahun ini berubah, ya, menjadi medan perang politik, the political battlefield, ya. Perbedaan pilihan calon kepala daerah memecah keluarga, menjauhkan sahabat, ya. Bahkan komunitas gereja pun terkesan pecah, ya. Apa yang seharusnya menjadi momen refleksi rohani malah diwarnai pertikaian sengit hanya gara-gara pilihan politik yang berbeda. Padahal dalam negara demokrasi, pilihan yang berbeda itu hal biasa. Namun di Papua ini ya agak meresahkan, ya. Perang dunia maya juga tak kalah sengit, ya. Media sosial itu berubah menjadi arena debat panas dan saling hujat, ya, di grup-grup WhatsApp, di grup Facebook barangkali, dan juga beberapa media yang ada. Itu bukannya masing-masing pendukung dan masing-masing pendukung calon bukannya mereka saling menunjukkan visi misi yang terbaik, tetapi ini malahan saling hujat. Anda jelek, apa yang saya pilih yang terbaik, apa yang kau pilih jelek, dan seterusnya. Ini hal yang sangat konyol, dan hanya karena perbedaan pandangan politik, ya, kasih di bulan Natal itu seakan hilang begitu saja, ya. Ya, tentu tidak semua orang yang merasakan hal yang sama seperti saya rasakan, tetapi bagi saya ini momen yang sangat lucu, dan mungkin ini momen langkah, karena tahun-tahun yang akan datang belum tentu akan ada pemilihan kepala daerah di bulan Desember. Walaupun ya kemungkinan besar itu ada, tetapi saya berharap tidak ada, ya. Jadi di beberapa daerah, ya, selain tadi perang sengit di media sosial juga ada perang suku, ya, yang kembali pecah di bulan Desember, menambah derita, ya. Kekerasan ini tidak hanya menghancurkan rumah dan harta benda, tetapi juga menghancurkan makna Natal itu sendiri. Bukankah, ya, Natal seharusnya menjadi bulan rekonsiliasi dan perdamaian? Kita lihat di beberapa tempat, di Puncak, di Lanijaya, di Tolikara, dan beberapa tempat lainnya, ya, di Tanah Papua, itu kacau, rumah-rumah dibakar, fasilitas umum dirusak, perang sampai, sebenarnya bukan perang, konflik antar suku, yang dalam tanda kutip perang tradisional, sampai mengorbankan jiwa, di mana mereka ini harusnya menunggu momen Natal ini untuk berkumpul dengan keluarga, merayakan Natal yang dengan bahagia, namun mereka rayakan dengan dendam, menangis, dan meninggalkan atau kehilangan banyak harta benda dan juga kehilangan anggota keluarga. Sehingga saya berharap tidak boleh lagi ada pemilihan kepala daerah, urusan politik di bulan-bulan suci, misalnya di bulan Lebaran maupun di bulan Natal, ataupun di hari besar di agama lainnya, ya. Lalu ada fenomena mabuk-mabukan, ya. Ironisnya, hal ini terjadi di bulan yang dianggap suci oleh umat Kristen, dan kami di Tanah Papua mengakui dan selalu mengatakan bahwa ini adalah tanah Injil dan bla 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 bla. Banyak gereja dengan fasilitas mewah dibangun. Namun pesta alkohol dan euforia tak terkendali, mengaburkan makna Natal yang sejati. Kedamaian, kebersamaan, dan doa itu hilang. Ya, hilang untuk beberapa kelompok, dan termasuk bagi saya itu hilang. Karena banyak sekali orang mabuk di bulan Desember. Bulan yang harusnya orang pergi ke gereja, ibadah, malahan pesta, minuman, mabuk. Ya, ini ya kita sayangkan, dan Tuhan masih kasih ampun, ya. Bahaya sekali, ya. Belum cukup sampai di situ, ya, bukan hanya sampai di mabuk. Beberapa oknum memasang musik, memutar musik dengan volume yang tinggi,
non-stop sepanjang malam. Di tempat sekitar saya tinggal itu, ada beberapa oknum itu memutar musik atau play, ya, pesta musik dan sebagainya itu dimulai saya hitung ya, dari tanggal 23 malam. Bayangkan, orang sedang mau tidur, mau istirahat, renungan Natal, renungan malam, bulan yang penuh kasih untuk orang Kristen. Namun ada juga orang Kristen yang putar musik kencang-kencang di tengah malam. Jam 1, jam 2, jam 3, volume kandas. Ini kan bagi saya ini hal yang buruk ya. Ada orang mau tidur, barangkali ada orang yang sakit, balita, bayi, lansia, mereka mau istirahat, tetapi tetap orang memutar musik tanpa memiliki perasaan, tanpa sadar bahwa mereka sedang memutar musik di malam hari dan seolah-olah mereka tinggal sendiri di hutan, sehingga memutar musik dengan sangat kandas volumenya. Ya, jadi mereka lupa bahwa ada tetangga yang ingin tidur, berdoa, ya, atau sekedar menikmati ketenangan malam Natal. Ternyata tanggal 23 malam dimulai 24 dari pagi sampai malam, siang malam 25, ya. Bahkan hari ini kita buat video ini tanggal 26 Desember. Itu musik tadi itu baru stop sekitar jam 8 pagi, ya. Itu non-stop diputar. Jadi saya curiga sekarang ini mereka yang putar-putar musik ini lagi tidur. Nanti malam mereka putar lagi. Ini kan saya bingung pola pikir, kemampuan berpikir kritis atau kemampuan kepekaan adalah skill basic yang harus dimiliki setiap manusia. Tetapi mereka ini tidak punya dan mereka lakukan di bulan Natal. Dan rata-rata lagu-lagu yang mereka putar itu pun saya hitung hanya ada sekitar 5 lagu Natal. Selebihnya 3 hari berturut-turut itu lagu dunia semua. Jadi sebenarnya ini bagaimana mereka memaknai Natal itu? Kalau mereka ada masalah pribadi silahkan, tapi kan suara musik itu mengganggu tetangga. Bukan hanya sesama Kristen, tetapi mengganggu juga orang-orang yang beragama lain. Di sekitar sini kan kami tinggal bukan hanya satu agama. Oke, bukan hanya mabuk-mabukan dan juga musik tadi, tetapi juga ada anak-anak kecil yang orang tuanya dalam tanda kutip mungkin tidak mendidik anak, sehingga di malam 24 kalau orang Kristen bilang malam kudus, sunyi, senyap, ini memainkan petasan, ya, memainkan petasan. Tanggal 24 dan 25 Desember yang seharusnya menjadi malam refleksi dan ibadah malam dipenuhi suara bisingan petasan. Bukan hanya mengganggu, tapi juga mencederai kesakralan Natal itu sendiri. Ini orang-orang tidak paham ini. Dan itu dilakukan dengan terang-terangan oleh orang Kristen sendiri, ya. Sedih. Mulai dari politik, pilkada, ya, kemudian perang suku, konflik, ya, baik perang di dunia nyata maupun di dunia maya, mabuk-mabukan, ya, minuman keras, putar musik, lagu 24 jam dengan volume kandas, lalu petasan di malam yang harusnya sunyi sepi. Ini beberapa hal yang aneh, ya, yang terjadi di tahun 2024 ini. Saya berharap di tahun 2025 dan seterusnya itu Natal itu dirayakan dengan momen yang sesungguhnya, sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab dan sesuai dengan kondisi ajaran Kristen yang ada. Saling menghargai, kasih. Kalau ini hari kita punya hari, bukan berarti kita menganggap bahwa kita rayakan seenaknya kita, tanpa sadar bahwa di sekeliling kita ada orang yang mungkin orang sakit, lansia, bayi, ataupun orang yang memiliki atau yang punya keyakinan agama yang lain. Ya, menghargai, menghormati, kasih sayang itu adalah makna Natal itu sendiri, bukan mengganggu, mengusik ketenangan orang lain. Jadi tahun ini kita diingatkan bahwa Natal bukan tentang hiruk pikuk, ya, pesta atau perselisihan. Bukan itu bukan makna Natal. Ya, Natal adalah tentang cinta, kasih, perdamaian, dan harapan. Mari kita jadikan tahun-tahun yang akan datang, Natal atau Natal di tahun-tahun yang akan datang itu lebih baik, lebih damai, dan lebih bermakna. I'll see you in the next video. God bless you.